Dunia yang kita tempati hari ini tidak tercipta begitu saja. Ada sebuah titik balik dalam sejarah manusia yang mengubah segalanya. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita beribadah, hingga cara peradaban dunia terbentuk. Namun, tahukah Anda, perubahan masif itu tidak dimulai dari istana Romawi atau benteng Persia. Ia dimulai dari sebuah daratan gersang yang terlupakan, dari seorang anak yatim yang kelahirannya telah dirindukan oleh langit sejak ribuan tahun silam. Dalam seri ini, kita tidak hanya membaca sejarah, kita akan masuk ke dalam mesin waktu untuk melihat bagaimana seorang manusia luar biasa mengubah wajah dunia selamanya. Inilah sejarah Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai kisah ini dengan melintasi lorong waktu yang sangat jauh, penghujung abad ke-6 Masehi. Saat itu, dunia seolah terbelah dua. Di barat, berdiri Kekaisaran Romawi Bizantium yang gagah, namun mulai kehilangan arah ketuhanan. Di timur, berdiri Kekaisaran Persia Sasaniyah yang megah namun terjebak dalam penyembahan api dan mendewakan Kisra-Kisra mereka. Kedua imperium besar ini telah lama bersaing memperluas kekuasaan. Namun, ada satu daratan di tengah yang tak pernah mereka kuasai, Jazirah Arab. Di sana tidak ada kekuasaan pusat. Di atas kertas, para ksatria Arab dianggap tak akan mampu mengguncang dua raksasa itu. Bizantium dan Persia enggan menjamah jantung jazirah bukan karena takut, melainkan karena menganggap daratan itu hanyalah lautan pasir tak berharga, atau karena mereka sadar tak akan mampu bertahan di medan yang begitu ganas. Bangsa Arab seolah terlupakan oleh dunia. Namun, di balik kegersangan itu, bangsa Arab menyimpan karakter yang murni. Mereka hidup dalam sistem kabilah yang menjunjung tinggi harga diri. Tanpa hukum tertulis, mereka memegang teguh kode etik sakral, kejujuran yang murni, keberanian yang tak kenal takut, serta kemurnian bahasa yang tak terkontaminasi. Mereka adalah bangsa yang merdeka dalam segala hal. Mereka adalah kanvas kosong yang sengaja dipersiapkan Tuhan untuk menerima guratan wahyu terakhir. Di tengah jazirah itu, berdirilah Makkah dengan sebuah bangunan kubus yang sakral, Ka'bah. Pondasi Ka'bah sebetulnya telah diletakkan oleh manusia pertama di bumi, Adam. Lalu, ribuan tahun setelahnya, bangunan itu ditinggikan kembali oleh Ibrahim, sang penghancur berhala Namrud. Ibrahim adalah sosok visioner. Beliau tidak ingin kepemimpinan umat hanya berhenti di garis keturunannya di tanah Syam. Di tengah sunyinya gurun Makkah, Ibrahim menengadahkan tangan dan melangitkan doa yang tercatat abadi. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu dan menyucikan mereka. Doa itu menggantung di langit selama berabad-abad, menunggu saat yang tepat untuk turun ke bumi. Dalam waktu yang sangat lama, Ka'bah menjadi pusat jazirah. Setiap tahun orang-orang Arab berbondong-bondong datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Makkah menjadi jantung jazirah. Kegiatan agama dan ekonomi berpusat di sana. Namun, keagungan Makkah memicu kecemburuan Abrahah al-Ashiram dari Yaman. Ia mengerahkan pasukan gajah untuk meruntuhkan Ka'bah agar pusat peradaban berpindah ke negerinya. Namun, sejarah mencatat sesuatu di luar nalar. Saat pasukan itu hampir menyentuh batas kota, mereka musnah dihantam badai dari langit bak daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa yang menggetarkan ini membuat orang-orang Makkah menamai tahun tersebut sebagai Tahun Gajah. Di tahun yang sama, tepatnya Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan 20 April tahun 571 Masehi, di sebuah rumah sederhana, seorang perempuan bernama Aminah tengah bersiap menghadapi saat-saat persalinan. Malam itu, ia tak ditemani suaminya, Abdullah, yang telah wafat beberapa waktu sebelumnya saat berdagang ke negeri Syam. Di tengah kesunyian itu, ia hanya ditemani oleh seorang bidan bernama Syifa binti Amr. Syifa memperhatikan ada yang tidak biasa pada diri Aminah malam itu. Meski sedang berjuang dalam persalinan, wajah Aminah tidak menampakkan gurat kepayahan yang hebat. Ketenangan itu seolah menjadi kelanjutan dari keajaiban yang menyertai Aminah selama 9 bulan terakhir. Selama mengandung, Aminah memang tidak pernah merasakan beratnya beban kehamilan layaknya perempuan lain. Kondisi fisiknya terasa begitu ringan, tidak ada rasa sakit, tidak ada letih yang menghimpit. Bahkan, sejak janin itu bersemayam, Aminah kerap mendengar bisikan gaib. Engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Setiap kali suara itu menyapa rungu, Aminah tidak merasa takut.
Alih-alih cemas, hatinya justru diliputi ketenangan yang luar biasa dan rasa syukur yang mendalam. Ia sering tertegun dalam kesunyian, mengusap perutnya dengan lembut sembari meresapi rahasia besar yang tengah ia kandung. Keyakinan itu membuatnya kian tabah menjalani hari-hari sepi tanpa suami di sisinya. Hingga akhirnya, saat fajar menyingsing, semua keajaiban terjawab sudah. Bayi itu lahir ke dunia. Tidak ada suara tangis yang pecah. Ia turun ke bumi dengan sikap yang membuat Syifa tertegun gemetar. Lututnya bersimpuh, telapak tangannya bersandar pada tanah, dan kepalanya mendongak ke arah langit sambil menunjukkan jari telunjuknya ke atas. Sebuah isyarat tauhid yang nyata sejak napas pertama. Sesaat setelah kelahiran tersebut, keajaiban demi keajaiban mulai tersingkap. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang memancar dari rahim Aminah. Saking terangnya, istana-istana di Syam yang amat jauh seolah tampak benderang di depan mata. Keajaiban ini tidak hanya dirasakan di dalam rumah. Dari luar, seorang wanita bernama Fatimah binti Abdullah pun menjadi saksi mata bagaimana cahaya benderang itu memancar hebat dari kediaman Aminah, membelah kegelapan subuh Makkah. Melihat anugerah yang begitu besar, Aminah segera mengirim utusan kepada mertuanya, Abdul Muthalib. Kabar kelahiran itu sampai ke telinga sang kakek laksana embun yang jatuh di padang gersang. Sang pemuka Quraisy yang hatinya sempat hancur karena kehilangan putranya, kini bersukacita luar biasa. Kebahagiaan ini bahkan menular hingga ke paman sang bayi. Abu Lahab, saking gembiranya menyambut kelahiran keponakannya, ia langsung memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah saat itu juga. Tanpa menunda waktu, Abdul Muthalib bergegas menuju rumah Aminah. Syifa binti Amr kemudian menyerahkan sesosok bayi yang terbungkus kain putih bersih itu kepadanya. Begitu tangan kekar sang kakek menyentuh tubuh mungil tersebut, getaran aneh merayapi seluruh nadinya. Ia menatap wajah cucunya dengan saksama. Tidak ada rona merah bayi biasa. Wajah itu bersinar seolah rembulan sedang beristirahat di sana. Abdul Muthalib terdiam. Di matanya yang tua, ia tidak hanya melihat seorang cucu, ia melihat fajar bagi seluruh bangsa Arab. Seolah ingin menunjukkan karunia ini kepada dunia, Abdul Muthalib membawa bayi itu keluar tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan dengan langkah tegak menuju Ka'bah. Di depan pintu suci itu, ia mengangkat bayi itu tinggi-tinggi ke arah langit, mempersembahkannya kepada sang pemilik alam semesta. Melihat perilaku pemimpin mereka yang tidak biasa, orang-orang Quraisy berkumpul dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Suasana menjadi hening sejenak sebelum salah satu pemuka mereka bertanya, siapa namanya? Apakah ia akan dinamai dengan nama nenek moyangnya? Abdul Muthalib menjawab dengan suara yang berat namun mantap, memecah kesunyian Makkah. Aku menamainya Muhammad. Hening sejenak. Nama itu asing. Belum pernah ada leluhur mereka yang menyandangnya. Muhammad berarti yang terpuji. Saat mereka memprotes, Abdul Muthalib hanya menatap Ka'bah dan berucap dengan penuh keyakinan, aku ingin dia dipuji oleh Allah di arasnya dan dipuji oleh seluruh makhluk Allah di bumi ini. Malam itu, nama Muhammad tertulis di langit, bergetar di lidah para malaikat, dan mulai merambat menjadi sejarah yang takkan pernah bisa dihapus oleh debu waktu. Fajar telah terbit, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Namun, kelahiran ini hanyalah awal. Bagaimana mungkin seorang bayi yatim di tengah masyarakat penyembah berhala bisa tumbuh menjadi orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia? Apa yang terjadi saat Muhammad kecil harus berpisah dari ibundanya di tengah padang pasir yang ganas? Kita akan temukan jawabannya di video berikutnya.